Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Rendra di Bisara.id. Baik teman-teman, hari ini saya mau sharing tentang loyalty customer. Saya habis baca buku yang menarik, namanya Driving Loyalty. Ini buku ini menarik banget, ngobrolin tentang bagaimana kita membangun loyalty customer. Karena kadang gini teman-teman ya, kadang kita ini sibuk nyari customer baru ya, akuisisi customer baru, tapi lupa untuk maintain customer lama. Padahal biaya akuisisi untuk satu customer ini lumayan ya kan, nggak murah gitu loh. Kita perlu bikin campaign iklan, kita perlu promosi, kita perlu bikin event dan lain sebagainya. Tapi setelah beli ya sudah, tidak ada after salesnya, tidak ada membangun hubungan dengan mereka, akhirnya ya hilang. Nah, kalau di kita di Bisara.id itu kita punya namanya forum alumni. Jadi customer kita ini ya, kita bikinin forum alumni karena kita jasa consulting ya, coaching and consulting. Nah, kita banyak bikin sharing gratis. Kayak di hari Jumat itu kita ada komitmen banget untuk bikin namanya kelas Jumat berbagi. Itu untuk apa? Itu sebenarnya untuk menjaga hubungan kita dengan customer kita ya, agar selalu terhubung. Jadi setiap minggu kita semacam ada halakoh lah, ada sharing rutin ya, yang itu kita kasih gratis tentang apapun. Kadang juga kita undang orang-orang luar untuk sharing di forum kelas Zoom kita, itu gratis ya. Dan ternyata customer suka banget, dan memang dari situlah kita membangun engagement bersama customer lama yang sudah beli, yaitu kita kasih tahu kalau kita ada forum kelas gratis setiap Jumat. Wah, mereka senang banget. Baik yang belum pernah kenal Bisara pun kita masukkan ke forum itu. Nah, itu salah satu ya strategi di Bisara untuk membangun loyalty customer. Nah, sebenarnya teman-teman memang harus mulai fokus kepada bagaimana membangun after sales ini, atau fokus banget kepada CRM, Customer Relation Management. Bagaimana membangun relasi ya yang baik kepada customer kita. Dan memang kalau jumlahnya customernya cuma 1, 2, 3 ya, kliennya sedikit, tidak perlu di manajemen, tidak masalah ya. Tapi kalau kliennya sudah banyak, ribuan, mungkin ada yang sampai punya 1 juta pelanggan gitu, nah itu harus di manajemen dengan baik, harus punya namanya sistem relation management untuk membangun engagement dengan customer. Nah, kenapa penting banget kita bangun engagement dengan customer ya, bangun hubungan dengan customer ya. Ya, kalau kita ngomongin marketing kan sebenarnya gampangannya begini nih. Kita jadiin orang, tugas kita ini kan jadiin orang yang belum kenal jadi kenal kita, habis itu jadi teman, habis itu jadi teman deket, habis itu jadi sahabat ya kan. Nah, kalau kita punya tugas kita adalah memperbanyak, semakin banyak adalah sahabat. Nah, semakin banyak kita punya teman deket, semakin banyak kita punya sahabat, itu akan mempermudah hidup kita dan akan mempermudah kita punya banyak loyalty customer. Intinya begitu sih. Nah, makanya tugas kita itu sebenarnya analoginya gampang. Analoginya bagaimana kita membuat customer tadi ya, bukan hanya transaksional saja hubungannya, tapi bagaimana kita punya hubungan yang erat antara customer dengan brand ya, dengan brand, karena kita memberikan satu service ya yang menarik untuk mereka. Nah, kalau di buku ini menarik juga, dia cerita tentang bagaimana sebenarnya customer itu bukan hanya yang beli. Jadi tim kita itu juga customer. Nah, sebagai business owner kita fokus kepada tim kita, loyal terhadap tim kita agar tim kita loyal. Nanti garda depan yang untuk melayani customer adalah tim kita. Jadi kalau kita pengen membuat driven loyalty ya teman-teman, harus fokus juga kepada bagaimana membangun loyalty customer ini di tim kita. Jadi tim ini ya kita umpamakan dia juga customer kita yang harus kita layani dengan baik, harus kita beri kejutan ya kan, kita servis dengan baik, kita bangun hubungannya dengan mereka sehingga mereka ini akhirnya nanti loyal terhadap perusahaan dan akhirnya juga mau melayani customer dengan baik. Dan kalau kita bisa menginstal ya, kalau lagi tren itu, guru saya ngatain
yang namanya service culture. Kita harus punya yang namanya service culture. Kalau kita punya service culture atau budaya untuk melayani, ya, melayani customer, baik dari tahapan OB kita misalnya sampai ke jajaran tukang parkir dan lain sebagainya, punya mindset, ya, sebuah mindset framework tentang service culture ini. Nah, ini akan sangat dahsyat. Ya, diumpamakan bahwa customer kita ini adalah tamu yang perlu kita layani, ya. Dan orang tuh kerasa kok kalau dilayani, teman-teman. Jadi ya kita harus melayani ini dengan tulus, dengan ikhlas, bukan sekedar transaksional karena gimmick, ya, tapi bener-bener ya kita punya budaya untuk menservis orang, melayani orang. Ya, coba rasakan lah kalau teman-teman bisa menginstal service culture ini ke dalam organisasi teman-teman, kepada bisnis teman-teman, itu nanti akan kerasa bisnis teman-teman bisa tumbuh, ya, bisa tumbuh dengan basic teman-teman punya loyalty customer. Karena salah satu tujuan akhir dari sebuah proses branding and marketing itu sebenarnya membangun basic loyalty customer ini. Semakin banyak kita punya sahabat atau teman dekat tadi, ya, teman-teman yang loyal tadi, itu kita akan semakin mudah untuk menjual apapun, ya, menjual apapun. Semakin mudah kita juga untuk punya basic namanya database aset. Nah, gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman, ya, ini ada PR-nya di vlog kali ini, ya. Saya pengen teman-teman ngerjain tugas. Nah, silahkan bikin sekitar 30 program, ya, agar customer teman-teman tuh loyal. Silahkan tuliskan, ya, di list, ya, di kolom komentar boleh, ya, 30 program untuk membuat loyalty customer. Nah, ini bisa program, bisa semacam apa ya, challenge atau lain sebagainya. Silahkan tuliskan teman-teman. Nah, itu aja buat teman-teman. Silahkan kalau teman-teman mau baca buku ini menarik banget. Jadi buku tentang driven loyalty, ini bisa teman-teman cari, ya. Nah, ini menarik bukunya. Saya nggak bisa review banyak. Nanti aja kita akan ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.